Pada suatu hari, kamu bangun kesiangan dan jam di handphonemu sudah menunjukkan pukul 7:45. 15 menit lagi, kamu harus menghadiri suatu perkuliahan yang sangat penting dan kamu dihadapkan pada dua pilihan. Kamu bisa memilih untuk makan sarapan atau kamu bisa memilih untuk mandi, tapi kamu tidak bisa memilih keduanya karena kamu tidak memiliki waktu yang cukup. Jika kamu memilih sarapan, maka asupan energi yang ada dalam tubuhmu akan terisi kembali dan kamu tidak akan terganggu oleh rasa lapar ketika kuliah nanti. Sedangkan, jika kamu memilih untuk mandi, kamu akan merasa segar dan badanmu akan menjadi wangi sehingga rasa percaya dirimu akan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kapanpun kalian menonton video ini. Saya Rizky Hasan dengan NIM 20103 132100067, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nabung Mangkurat. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Bisnis Internasional kelas B yang diampu oleh Bapak Rifki Novriandana. Kasus yang telah saya sampaikan di awal tadi sangat sering kita hadapi. Biasanya, orang-orang akan memilih alternatif pilihan yang paling menguntungkan dan sesuai dengan situasi mereka masing-masing. Kasus seperti ini erat hubungannya dengan materi yang akan saya bahas, yaitu trade-offs. Trade-offs adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih, mengorbankan atau kehilangan suatu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda sebagai pilihan yang diambil. Sederhananya, ada dua kata yang harus di-highlight untuk memahami trade-off, yaitu prioritas dan pengorbanan. Setiap orang yang menginginkan sesuatu barang berkualitas harus memilih sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan barang tersebut. Pertukaran atau trade-off bisa dalam bentuk waktu, uang, tenaga, usaha, dan lain sebagainya. Biasanya, trade-off disamakan dengan opportunity cost, padahal dua hal ini merupakan hal yang berbeda, namun masih berhubungan. Berdasarkan kasus sebelumnya, jika kamu memilih untuk mandi, maka trade-off-nya ialah pilihanmu untuk sarapan. Sedangkan, opportunity cost atau biaya peluang dari kasus tersebut, jika kamu memilih mandi, ialah rasa kenyangmu dan kemungkinan kamu akan terganggu oleh rasa lapar ketika kuliah. Jadi, trade-off adalah pilihan yang kamu korbankan, sedangkan opportunity cost adalah dampak dan biaya yang harus kamu relakan. Bagaimana jika lebih dari dua pilihan? Apakah opportunity cost-nya akan menjadi banyak? Jawabannya ialah tidak, karena opportunity cost ialah alternatif terbaik yang kita korbankan. Lalu, apa hubungannya trade-off dengan bisnis internasional? Gini, anggap saja saya memiliki suatu perusahaan. Perusahaan saya ialah perusahaan manufaktur dan sedang memerlukan bahan baku. Sayangnya, bahan baku yang saya perlukan tidak tersedia di Indonesia. Alhasil, saya harus memesan bahan baku tersebut dari negara lain. Saya memiliki dua negara pilihan, yaitu Singapura atau Australia. Singapura menawarkan bahan baku tersebut dengan harga yang mahal, tapi berkualitas tinggi, seharga 1,5 juta. Sedangkan Australia menawarkan bahan baku tersebut dengan harga yang lebih murah, yaitu 1 juta rupiah, tapi kualitas barangnya rendah, bahkan lebih rendah daripada kualitas pasaran. Dalam kasus ini, saya harus memilih salah satu dari dua pilihan tersebut. Yang harus saya lakukan pertama kali ialah menentukan prioritas. Prioritas perusahaan saya ialah kualitas barang yang terjamin. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan pula bahan baku yang berkualitas tinggi. Alhasil, meskipun lebih mahal, saya memilih untuk membeli bahan dari Singapura. Jadi, dapat disimpulkan bahwa trade-off dari kasus tersebut ialah pilihan saya untuk tidak membeli dari Australia. Sedangkan, opportunity cost dari kasus tersebut ialah bahan seharga 1 juta rupiah dari Australia dan kemungkinan saya untuk menjalin hubungan bisnis dengan negara mereka di masa depan nanti. Lalu, bagaimana jika alternatif pilihannya lebih dari dua? Andaikan saja kita masukkan satu negara lagi ke dalam kasus tersebut, yaitu Malaysia, yang menjual bahan baku seharga 1,25 juta dengan kualitas sedang sesuai dengan kualitas pasaran. Maka, opportunity cost-nya akan berubah menjadi bahan baku senilai 1,25 juta dari Malaysia tersebut. Karena, jika saya tidak memilih Singapura, maka Malaysia lah yang akan saya pilih sebagai pilihan terbaik kedua berdasarkan prioritas saya. Dari kasus tersebut, kita akan sadar bahwa trade-off akan sangat sering kita hadapi, termasuk di dunia bisnis lingkup internasional. Contoh yang saya sebutkan tadi merupakan salah satu bentuk bisnis internasional yang paling sering kita lakukan, yaitu kegiatan mengimpor barang. Saran saya,
Bijaklah dalam memilih alternatif pilihan, karena setiap pilihan yang diambil akan berdampak kepada kesuksesan kita dalam berbisnis. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Jika ada kritik, saran, ataupun masukan lainnya, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya Emir Rizky Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.